Saat ini kita sudah siapkan sekitar 3,5 triliun. Rawan sekali, ya rawan sekali keadaannya. Kami juga menemui beberapa kali ada juga kejahatan. Nanti kalau sudah ke kepolisian diambil uangnya, Ya. jadi barbuk. Bagian mana yang biasanya harus diraba itu? Jadi jangan uang itu ya pendapatan THR-nya dan sebagainya dihabiskan. Kalau datang ke Bank Indonesia itu harus membawa uang yang ditukar atau cukup dengan kalau dia punya akun. Halo Maiji, jumpa lagi bersama dengan saya Marinus Gea dari Mr. G TV House of Creativity. Saat ini kita program G-Talk, obrolan mengupas kebenaran. Dan topik yang sangat menarik karena situasi yang sangat mendukung sekarang ini, topik kita adalah tentang uang palsu dan uang asli yang sering beredar di masyarakat menjelang Lebaran. Ya, Lebaran. Bersama dengan saya telah hadir Bapak Imanuddin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia dari Provinsi Banten. Ya, selamat datang Pak di studio kami di Mr. G TV. Pak, ini sebagaimana biasa ya, setiap tahun itu sudah menjadi rutinitas bahwa ada penukaran-penukaran uang yang selalu dilakukan oleh masyarakat menjelang Lebaran sebagai tanda kasih nanti kepada keluarga, kepada cucu, ponakan, dan lain sebagainya. Nah, pada saat-saat tertentu masyarakat ini kan kurang mempersiapkan diri. Karena barangkali karena waktu, tidak ada waktu untuk nukar uang di bank seperti apa yang dibutuhkan, lalu kemudian mereka melakukan penukaran-penukaran di, ada yang inang-inangnya di pinggir jalan ya, lalu rawan sekali keadaannya karena di posisi-posisi seperti itu banyak sekali bisa saja terjadi banyak beredar uang palsu, Pak. Nah, Pak Iman bisa menceritakan supaya ini menjadi pengetahuan juga kepada masyarakat. Apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat supaya menghindari itu? Dan kalaupun itu mereka melakukan penukaran uang, harus diberikan juga edukasi bagaimana mengetahui uang palsu. Dan apa tindakan selanjutnya jika dia kedapatan uang palsu. Karena sering terjadi juga uang palsu tanpa sengaja dia pegang, ketika dia tukar, lalu dinyatakan uang palsu, malah dia yang kena masalah, kan begitu ya? Betul. Nah, disampaikan Pak, diceritakan supaya ini menjadi kewaspadaan juga bagi masyarakat kita yang hari-hari ini sangat butuh sekali dengan ini. Lalu kemudian bagaimana kesiapan Bank Indonesia untuk ketersediaan uang tunai sendiri untuk kepentingan-kepentingan masyarakat kita yang akan merayakan Lebaran. Terima kasih Pak Gea atas kesempatannya. Kami dari Bank Indonesia Banten senang sekali bisa bertemu dengan Pak Gea dan juga pemirsa Maiji ya. Tadi terkait dengan bagaimana Bank Indonesia khususnya di Provinsi Banten menghadapi Lebaran ini dan kebutuhan uang. Saat ini Bank Indonesia sudah menyiapkan ya kebutuhan masyarakat ya. Dan sudah memprediksi berapa kebutuhannya, itu hasil kami koordinasi dengan perbankan dan juga stakeholder lain, kemudian kami estimasi untuk diketahui oleh masyarakat khususnya di Banten. Saat ini kita sudah siapkan sekitar 3,5 triliun untuk Lebaran ini. Nah, sampai hari kemarin itu kemarin kita bisa sudah mencapai sekitar 2,5 triliunan. Jadi kita masih ada. Maksudnya 2,5 triliun itu yang sudah tersebar, yang sudah tertukar. Disebarnya di mana saja itu, Pak? Nah, ini Bank Indonesia saat ini memang dalam distribusi uang menjelang Lebaran ini ada dua pendekatan. Pertama, kita itu distribusi uangnya secara wholesale. Jadi kita sebarkan ke bank-bank agar bank-bank melayani masyarakat, termasuk juga ke instansi-instansi pemerintah, ya. Kemudian termasuk juga ke stakeholder lainnya seperti misalnya kepolisian. Jadi di instansi itu juga? Betul. Selain perbankan betul, ya? Betul. Nah, itu kaitan dengan kita pendekatannya wholesale. Nah, yang kedua memang
alhamdulillah kita ini kan sekarang COVID-nya sudah mulai menurun. Nah, Bank Indonesia memberikan layanan dalam bentuk retail. Nah, baru kali ini setelah 2 tahun kita vakum, baru kali ini kita menerima layanan secara retail. Artinya masyarakat bisa langsung datang ke Bank Indonesia, ataupun masyarakat kita nih sudah hampir sekitar 170-an titik ya di Banten ini untuk memberikan layanan penukaran uang. Iya, kalau datang ke Bank Indonesia itu harus membawa uang yang ditukar atau cukup dengan kalau dia punya akun di bank-bank mana gitu ya? Betul. Nah, kebetulan kalau seandainya datangnya ke Bank Indonesia ya sampai hari ini mungkin masih harus membawa fisik uangnya. Fisik uangnya. Betul. Oke, sekali ditukar. Betul. Ya. Tapi kemudian kami pun untuk misalkan masyarakat tadi yang ingin menukarnya melalui ATM mereka, nah kita kerjasama dengan bank. Seperti kemarin kita di kota Serang, kita dengan 5 bank kita sama-sama melakukan penukaran, ya, melayani penukaran sehingga masyarakat bisa menggunakan kartu debitnya, kemudian mereka bisa ngambil uang dalam bentuk cetak sempurna atau uang. Dalam proses retail itu, Pak, ya, proses penukaran itu pernah nggak ada ketemu uang palsu juga yang dibawa ke Bank Indonesia? Kalau dari Bank Indonesia kami pastikan bukan, maksudnya yang kan mereka bawa nih, yang bawa nih kan? Sampai hari ini belum ada. Belum ada ya? Sampai hari ini belum ada. Ya mungkin karena ada rasa takut ya ini Bank Indonesia. Pak, tadi yang saya sampaikan, sebenarnya bagaimana masyarakat harus ketika dengan sangat terpaksa ya karena tidak punya kesempatan tadi dengan kesiapan Bank Indonesia menyiapkan semua uang tunai dalam perhitungan tertentu mencukupi kebutuhan masyarakat. Dengan terpaksa mereka harus menukar uang di pinggir jalan. Kan mereka harus punya pengetahuan nih Pak, bagaimana caranya supaya mereka tahu bahwa uang yang mereka tukar itu dipastikan bahwa asli atau bukan asli. Memang ini Pak, pertama mungkin sebelum menjawab itu kami ingin juga menyampaikan terkait dengan adanya penjualan uang. Sebenarnya itu kan tidak boleh, ya. Sebenarnya tidak boleh, tetapi itu jadi ranahnya memang agak sulit. Ada aturannya itu ya? Ya, mungkin tuh ranahnya sebenarnya jadi ranah ketertiban. Nah, biasanya kami di daerah juga koordinasi dengan kota kabupaten agar hal-hal itu bisa ditertibkan begitu. Kami mengapa tadi pendekatannya wholesale dan pendekatannya retail, kami harapkan ini sebenarnya kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi. Tapi tadi kadang-kadang supaya demand biar temu tuh. Masyarakatnya malas atau mesti antri ke bank dan sebagainya, ya sudah sambil lewat, ya kan, meskipun mungkin pasti kan ada mahal sedikit itu. Betul. Kadang-kadang karena pasti ada potongan juga kan. Ada potongan kan itu. Sudah rugi juga di situ kan. Ya? Nah, makanya kami himbau sebenarnya untuk memastikan uang yang diterima itu satu memang layak edar, kedua memang tidak palsu, lebih baik dan lebih aman itu datang ke bank atau ke Bank Indonesia. Karena berisiko, betul. Berisikonya tadi kemungkinan jumlahnya tidak tepat kan nggak mungkin dihitung saat itu. Ya, betul. Ya. Yang kedua tadi kemungkinan uang palsu juga tidak ada yang jamin. Ya kan? Dan yang ketiga rawan kejahatan. Ya kan, di pinggir jalan orang ini bisa, kami juga menemui beberapa kali ada juga kejahatan yang karena habis nuker kemudian diambil. Nah, ini kan berisiko ya. Ini kita harapkan dan kita harapkan masyarakat untuk tetap ya meluangkan waktu untuk menukar uang lewat bank. Gerai-gerai resmi aja. Ya, atau ke Bank Indonesia. Seandainya ada masyarakat ya menerima uang ya, itu kita sudah mengedukasi 3D itu Pak. 3D? Ya. Pertama Dilihat itu berarti... saya punya uang nih. Nah, ya berarti uang itu juga harus dilihat apakah tertulisnya betul 100.000 kan bisa juga. Uang palsu salah nulis, bisa begitu. Kurang nolnya gitu ya kan? Atau nol yang satunya ini kecil gitu ya. Terus kemudian ada burung garudanya. Burung garuda ada apa? Ada tulisan Bank Indonesia-nya. Ada. Itu dilihat juga. Kemudian dari sisi warna. Ya kan? Dari sisi warna kalau misalkan sudah mulai pudar ya kan? Atau misalkan warnanya agak berbeda, patut untuk dicurigai. Masuk pada level yang kedua.
coba untuk habis dilihat diraba. Diraba. Bagian mana yang biasanya harus diraba itu? Nah, yang diraba itu pertama kan ada cetak 100.000-nya saja. Ya, yang ini ya Pak ya? 100.000 itu agak terlihat kasar. Itu cetaknya itu intaglio artinya. Jadi ada bahannya berbeda. Kalau misalkan hasil fotokopian, dia nggak akan berasa. Jadi di sini itu yang ini ya Pak yang. Iya. Oke. Lalu ya kan? Kemudian ada juga beberapa yang di gambar Garuda juga berasa Garudanya juga agak berasa. Betul. Ya kan? Nah, ini berarti ini asli nih Pak? Ya, asli. Nah, setelah diraba, ya kan masih anggap belum yakin juga. Belum yakin. Nah, di Terawang. Di Terawang. Nah, dilihatlah ada watermark ya. Gambar di sana bisa dilihat. Watermarknya ini yang ada gambar orang ya Pak? Betul. Oke. Betul. Nah, itu memang apa namanya first level. First level. First level yang bisa mungkin tadi oleh masyarakat tanpa alat masih bisa dilakukan. Ya, ini kan ada gambar Bank Indonesia juga ya Pak? Betul. Tapi kalau dilihat secara ini kan tidak terlihat. Tidak terlihat, tapi ini terlihat. Itu sebenarnya ada cetak recto verso namanya nih. Ini recto verso ini yang ini. Jadi separuh terlihat hanya tulisan begini, kalau di gini terlihat Bank Indonesia. Bank Indonesia, iya betul. Gitu. Di belakangnya juga ada belakangnya. Tembus. Iya, ini recto verso, cetak recto verso. Apa namanya? Recto verso. Recto verso. Nah, ini ya buat Maiji dimanapun Anda berada yang dengan terpaksa tadi ada pengetahuan sudah dibagikan oleh Pak Iman. Nah, Pak, ada nggak program Bank Indonesia misalnya ya, karena ini kan menjadi tradisi, hampir menjadi tradisi untuk bagi-bagi uang tunai. Betul. Kan di era digital sekarang kan sebenarnya juga sudah langsung ada program yang menghimbau masyarakat. Janganlah pakai uang tunai. Ya, pakai kris. Ya, kan? Karena apalagi habis COVID nih kan, karena uang itu kalau dipegang tukar di pinggir jalan kan banyak debu, nempel kuman dipegang dikasih ke anak-anak rawan untuk jadi penyakit. Nah, ada nggak program-program khusus buat masyarakat yang bisa dan mau memberikan rasa kasih sayangnya lewat digital gitu loh? Ya, memang kita menghimbau ya, apalagi ini masih COVID ya, kita menghimbau masyarakat untuk memberikan tali kasih itu ya tadi secara digital ya, apakah e-money ya, baik itu e-money-nya pakai kartu, kan menarik juga kalau pakai kartu, malah ada beberapa bank juga yang mulai juga mencetak e-money kartu itu misalkan dengan ucapan Selamat Hari Raya. Itu bagian dari apa namanya agar inovasi masyarakat untuk menggunakan uang digital lah lewat e-money. Tapi seandainya sekarang juga ada lewat e-money server base seperti GoPay, OVO dan sebagainya nah, itu kan bisa dilakukan secara transfer. Kita harapkan sih masyarakat bisa melakukan itu. Ya, apalagi dalam Lebaran kali ini kan liburnya panjang. Betul. Jadi kalau kebutuhan uang kan pasti ATM ya kan terbatas dan sebagainya, kita dorong mereka untuk melakukan transaksinya ya sepanjang libur ini pakai digital, kita dorong begitu. Tapi memang kita mengapa kita tetap mencetak uang dan memberikan uang baru ya bagian dari tradisi masyarakat yang kita masih, kalau seandainya masih menginginkan, katanya kan kalau nggak pakai cash rasanya kurang. Nah, ya kan? Nah, kita tetap menyediakan uang layak edar atau uang cetak sempurna bagi masyarakat agar lebarannya lebih bermakna lah begitu. Pak, saya singgung soal ininya, soal hukumnya sedikit. Jikalau ini karena terjadinya penukaran-penukaran uang ini, ketemulah tadi misalnya yang palsu, tidak terpenuhi dengan 3D tadi, dilihat, diraba, dan di terawang. Ya. Nah, ternyata ini palsu, Pak. Bagaimana yang punya uang itu harus bertindak dan harus kemana? Ada nggak dia bisa menuntut, dan bagaimana dia menuntut, dan siapa yang akan dia tuntut, kan gitu? Nah, terima kasih ini kami juga pada kesempatan ini juga ingin memberikan edukasi. Ini sebenarnya bagian dari program Bank Indonesia untuk edukasi cinta bangga paham rupiah, Pak.
Oh, cinta bangga paham rupiah. Cinta bangga paham rupiah. Nah, ini bagian dari cinta itu kita ajarkan masyarakat. Pertama, dia harus mulai mengenali apa uang itu dan kapan itu dibuat dan sebagainya. Untuk apa? Karena di dalam uang itu menjelaskan tentang Indonesia. Rupiah kita ini kita buat itu menggambarkan wonderful Indonesia. Di situ ada pahlawan kita, di situ ada keanekaragaman budaya, di situ ada landscape keindahan negara kita, wisata dan sebagainya. Itu ada di uang, termasuk sejarah. Jadi sebenarnya kalau ingin tahu sejarah Indonesia, lihatlah uang rupiah kita. Nah, itu dari kata mencintai, mengenali ya. Yang kedua, setelah mengenali kita harus tahu juga masyarakat kita dorong untuk merawatnya. Jadi kita himbau masyarakat jangan melipat. Oh. Uang itu jangan dilipat. Nanti cepat rusak. Tidak boleh begini. Oke. Kedua, jangan juga Tapi ini kalau ditaruh di sini kan panjang sekali. Oh ya, makanya pakai dompet. Harus pakai dompet ya. Terus jangan di staples ya. Kadang-kadang kita kan kalau di warung staples uangnya itu tidak boleh karena itu bisa merusak. Terus kemudian jangan dibasahi ya, jangan diracik dan sebagainya. Nah, itu bagian dari kita mencintai rupiah dengan merawatnya. Nah, pertanyaan Pak Gea tadi itu bagian yang ketiga, yaitu menjaga dari uang palsu. Ya, tadi kita edukasi masyarakat dengan 3D dan juga bagaimana prosedur seandainya mereka menjadi tanda petik menjadi korban karena dia menerima uang palsu. Dan yang dapat dilakukan, pertama dia bisa melakukan kepolisian, ya. Kemudian dia melaporkan juga ke perbankan, ya, bahwa ini uang palsu, atau langsung ke Bank Indonesia. Memang saat ini dianggapnya jadi korban, Pak. Jadi tidak ada penggantian. Tidak ada penggantian, kan rugi dong. Kalau 10 lembar ini 1 juta, Pak. Betul, tidak ada penggantian. Untuk itu makanya masyarakat kita edukasi tadi. Ya, kita edukasi ketika menerima harus tahu betul bagaimana mengenali uang. Ya, memang dilihat di Raba dan di Terawang itu seolah-olah jangan jadi hanya jargon. Tapi kalau menerima uang, apalagi transaksinya besar, tolong lakukan 3D itu. Agar terhindar jadi korban uang palsu begitu. Yang pasti tadi laporlah secepatnya ke Bank Indonesia atau ke Bank atau ke kepolisian. Nanti kalau sudah ke kepolisian diambil uangnya, jadi barbuk dipanggil-panggil dong. Tidak mungkin, ini dalam rangka untuk mengenali peredaran, kita bisa memetakan ada di area mana, terus apa saja mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan. Sehingga biasanya dari peredaran itu aparat hukum bisa mengetahui sumbernya dari mana begitu. Ada himbauan khusus untuk masyarakat kita, Pak, yang barangkali mau mudik, supaya mereka bisa lebih waspada. Baik, terima kasih kepada pemirsa Mr. G terutama juga masyarakat di Banten khususnya. Kami himbau dalam menyambut hari raya ini, terutama untuk penggunaan uang rupiah, jangan membawa uang yang terlalu banyak. Kalau bisa, dan kita dorong masyarakat untuk menggunakan transaksinya secara digital. Ya, kalau memang terpaksa harus menggunakan uang tunai, lebih baik ketika sudah pulang, bisa melalui perbankan setempat untuk bisa menaik uangnya di perbankan setempat. Yang kedua, bila misalkan dalam perjalanan melakukan transaksi tadi, 3D tadi, dapat dilakukan. Dengan melihat uang, kemudian merabatnya, terus kemudian seandainya masih perlu kan dia sambil dilihat di Terawang. Kita himbau agar masyarakat dapat menggunakan uang rupiahnya dan terhindar dari uang palsu. Dan yang mungkin yang terakhir, kami dorong juga masyarakat untuk belanja bijak. Ini penting, Belanja bijak maksudnya gimana? Menghemat, belanja Pak? bijak, iya betul. Menghemat ya. Jadi jangan uang itu pendapatan THR-nya dan sebagainya dihabiskan. Dihabiskan membayar atau membeli barang-barang yang tidak perlu. Jadi belanja bijak itu artinya belanjanya seperlunya. Kalau memang diperlukan, belanja. Nah, jangan semua lucu semua dibeli jadi uang yang dihabis.
Untuk apa? Bagi Bank Indonesia ini penting dalam juga menjaga inflasi, Pak. Oke. Kalau masyarakat tidak berlebihan, nah inflasi bisa terkendali begitu. Oh, terkendali, betul. Itu saja mungkin, Pak Gia. Terima kasih. Terima kasih Pak Iman. Edukasi yang sudah diberikan kepada masyarakat kita dan pastinya pasti bermanfaat ya untuk kebaikan-kebaikan selama menyambut Hari Raya Idul Fitri ini. Maiji, demikian obrolan kita sedikit tentang uang palsu supaya menjadi kewaspadaan bagi seluruh masyarakat yang hendak mudik atau menggunakan uang tunai dalam bertransaksi. Dan lagi-lagi kita himbau sekarang kan banyak program digitalisasi mobile, ya bayar sesuatu udah gak usah pakai bawa-bawa ini, hanya di dalam HP aja kan begitu ya. Dan banyaklah cara-cara yang lebih mudah untuk menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada saudara dan handai taulan kita dimanapun kita berada nanti. Kami berharap Maiji tetap waspada dalam perjalanan ketika mudik, dan marilah kita menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan suasana hati yang gembira, ceria bersama dengan keluarga. Dan kami mengucapkan minal aidin wal faizin.